Harun, ini ambil minum, ambil minuman di. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا
الذين كفروا أولئك أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Sudah garisnya. Sehat. Sehat. Tahan yang Adik. Punya pertanyaan aneh enggak, Adik? Ada pertanyaan aneh, boleh? Boleh bertanya, boleh kita menampung pertanyaan, tapi awas, jangan sampai seperti orang-orang Bani Israil. Mereka bertanya bukan untuk bertanya, tapi untuk mengolok-olok. Ya, jangan sampai kita punya niatan seperti itu. Tapi kalau memang pertanyaan itu benar dari dalam hati, nggak masalah. Ya, hati-hati. Karena dalam Quran sendiri surat Al-Baqarah, orang yang terus bertanya tapi untuk mengolok-olok itu akan diazab, disesatkan oleh Allah, ya. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah, ya. Ketika Bani Israil diperintahkan oleh Nabi Musa suruh berkurban, kata Bani Israil, kurbannya apa? Sapi, kata Nabi Musa. Mereka bertanya lagi, sapinya cewek apa cowok? Sapinya perawan apa masih janda? Banyak sekali ada dalam surat Al-Baqarah. Pertanyaan itu bukan semata-mata untuk bertanya, tapi untuk mengajak Nabi Musa. Ingat, jangan seperti itu, ya. Jangan sampai kita bertanya tapi niatnya bukan untuk mencari pengetahuan, bukan untuk mencari hidayah, tapi untuk mengolok-olok. Jangan. Kecuali pertanyaan orang-orang munafik, ya, itu pertanyaan orang-orang munafik memang seperti itu. Tapi kalau kita yang mengaku beriman, enggak, jangan. Ini sehat. Bang Rudi, iya, kabar ya? Lagi usaha apa? Hah? Nganggur. Ya. Kok kadang memang kita itu harus bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah berikhtiar tapi Allah nggak menemukan solusi, nggak memberikan kita seakan-akan solusi, nggak memberikan kita pekerjaan alias nganggur, berarti memang solusi dari Allah itu nganggur. Artinya apa? Ada kalanya Allah itu memberikan kepada kita waktu untuk bertafakur, berfikir. Maka waktu luang kita itu gunakan untuk bertafakur, berfikir, mengislah diri. Dengan syarat dia sudah berikhtiar. Sudah berikhtiar. Kalau belum berikhtiar, berarti ada yang salah. Tapi kalau sudah berikhtiar, dia masih diberikan nganggur, maka berarti itu yang terbaik dari Allah. Maka waktunya untuk bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah, menambah amal soleh kita. Yang tadinya enggak duha, tambah duhanya. Yang tadinya enggak tahajud, bangun tahajud. Yang tadinya enggak menghafal Al-Quran, ditambah hafalannya. Ya. Jadi waktu nganggur itu bukan waktu untuk hanya sekedar duduk kemudian selesai tanpa berpikir.
Jadi waktu kosong kita itu memang kadang-kadang dipersiapkan oleh Allah supaya kita ini berpikir dan bertafakkur. Karena mencari dunia itu tidak ada sudahnya. Capek. Ya. Orang yang mencari dunia, dia dapat dunia, dia tidak akan puas. Yang sudah dapat. Apalagi yang nggak dapat kan, berangan-angan terus. Ya. Jadi tidak ada sudahnya. Oh, sehat. Dagangannya laris boleh. Alhamdulillah. Pakai tabungan ya berarti ya. Pinjemin Ang Rudi. Nah, lagi paceklik ini. Nah, yang punya banyak duit, tawarin ke teman-temannya, apalagi yang udah punya anak dan istri. Barangkali butuh uang. Memberikan hutang kepada orang itu sunnah. Ada pahalanya. Tapi jangan direntenir ya. Nah, jangan dikasih bunga. Kalau ada teman kita yang memungkinkan butuh, apalagi sekarang lagi paceklik, yang punya duit, gak apa-apa, sunnah. Nih, Ang Rudi 1 juta, nanti nyaurnya kalau panen. Syaratnya, asal balik, duit 1 juta kalau gabah, rong kintal. Gak boleh, haram. Memberikan hutang itu sunnah. Jadi ada pahalanya. Ya. Jadi hari ini yang lagi punya banyak rezeki, yang merasa keluarganya kecukupan, lihat teman gak punya uang, kemungkinan ada kebutuhan, kasih dia pinjam. Kasih dia pinjam. Jangan ragu, kasih dia pinjam. Ya. Kasih pinjam berapa aja semampunya kita. Jangan mengolok-olok juga 1.000. Ya. Nah. Si pinjam Allah. Itu salah satu sifat sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mereka itu berteman bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kenapa demikian? Karena bertemannya itu saling menjaga satu sama lain dalam ketaatan. Sahabat itu kalau dikaruniakan uang, mereka itu pertama lihat dapur dulu. Lihat dapur keluarganya. Setelah dapur keluarganya cukup untuk hari itu, maka langsung lihat ke sahabat yang lain. Barangkali ada yang butuh. Makanya kita nggak bakal bisa meniru kehidupan sahabat radhiyallahu anhum. Karena sahabat radhiyallahu anhum punya uang itu untuk kebutuhan hari ini saja. Kalau lebih untuk kebutuhan hari ini, mereka cari sahabat yang lain yang nggak bisa makan. Jadi mereka itu nggak nabung. Nabungnya di akhirat dengan mereka bersedekah dengan sahabat yang lain. Kita bisa nggak begitu? Nggak bisa. Makanya benar apa kata para alim ulama, setaat-taatnya kita umat akhir zaman itu tidak akan mencapai makomnya para sahabat. Kenapa? Sahabat itu khawatir kalau dia punya tabungan. Karena dengan tabungannya itu nanti akan dihisab. Kalau kita khawatir nggak punya tabungan. Betul nggak? Allah ya. Kita sholat di depan enak, ngerasa khusyuk. Bisa jadi khusyuknya bukan karena Allah, khusyuknya karena di rumah masih ada duit. Ngaku aja udah. Kalian yang belum nikah pasti akan ngerasain. Yang sudah menikah, yang menanggung beban sendiri pasti akan merasakan. Mungkin sudah merasakan berkali-kali. Jadi berarti kamu anak terlantar. Jadi tidak mudah sholat khusyuk karena Allah. Tidak mudah tawakal karena Allah tuh nggak mudah. Barangkali sholat khusyuknya kita karena di rumahnya masih ada duit. Masih ada lauk. Masih ada tabungan. Maka jangan mudah mengatakan saya sholatnya khusyuk. Yakin sholatnya khusyuk karena Allah? Coba detik ini, hari ini rumah kamu hilangkan, tabungan kamu hilangkan, kamu cuma tinggal badan,
cuma tinggal pakaian yang ada di dalam diri kamu beserta istri dan anak kamu, kira-kira sholatnya khusyuk enggak? Berarti ibadah kita kan bukan karena Allah tuh, benar nggak? Khusyuknya kita bukan karena Allah. Ternyata syaitan itu ya menggoda kita, seakan-akan kita jadi orang yang soleh itu benar-benar halus sekali, nggak terasa. Para sahabat dulu benar-benar khusyuk karena Allah. Mereka dikasih uang 100.000. Kebutuhan mereka sehari cuma 50.000. Yang 50.000 mereka nggak tabung buat makan besok. Enggak. Sahabat nggak begitu. Mereka justru khawatir dan menangis kalau seandainya ada kelebihan uang hari ini, maka mereka cepat-cepat bagikan ke sahabat yang lain. Kamu punya duit nggak? Nggak punya. Nih, saya ada 50.000 buat makan keluarga kamu. Tapi sifat sahabat tuh semuanya sama, nggak memanfaatkan satu sama lain. Kamu punya duit nggak? Oh, saya masih punya, ini ada. Itu kayaknya itu tuh Eko yang nggak punya, lari ke sana. Kamu punya duit nggak? Masih analuian dagang bakso bakar aku. Itu sana. Kalau kita kan sekarang kadang-kadang memanfaatkan, ya. Maka yang ada di sini minimal rubah sifatnya seperti sahabat radhiyallahu anhum. Zaman peceklik begini, yang punya kelebihan silahkan, nggak apa-apa, itu bagus. Ya. Kasih pinjamkah atau dikasih dengan cuma-cuma itu lebih baik. Subhanallah. Ya. Nah, makanya yang dikatakan di sini, sifat kalian itu seperti sahabat radhiyallahu anhum. Usahakan seperti itu. Jangan suudzon dulu. Jangan suudzon dulu. Jadi dulu sahabat itu kalau ketahuan sedang bangun rumah, sahabat sedang bangun rumah dan rumahnya itu sudah memang mesti dibangun, rumahnya mau roboh, ketahuan sama sahabat yang lain, maka akan diingatkan, istighfar kamu tuh hidup di dunia sementara, ngapain kamu benerin rumah? Ngapain kamu memperbagus rumah dunia, sedangkan rumah akhirat kamu nggak pikirin? Istighfar, mereka nggak jadi benerin rumah. Ini sahabat. Allah, sampai segitunya nggak percaya, baca kitab Hikayatus Sahabah, cerita tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Semuanya sahabat tuh sifatnya begitu. Terus gimana ada sahabat kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu kaya sudah ditakdirkan oleh Allah. Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin, tapi nggak bisa. Subhanallah. Emang udah turunan. Kalau kita kan gampang ya. Emang udah turunannya dari sononya miskin kan. Allah. Kalau Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mereka tuh pengen miskin tapi nggak bisa miskin, coba. Ada memang orang yang dipilih oleh Allah tuh seperti itu, memang ada. Dan sahabat tuh semuanya begitu. Abdurrahman bin Auf kaya itu sedih, menangis. Ya Allah, kenapa engkau jadikan saya orang yang kaya? Khawatir nanti di yaumul hisab perhitungannya lah lama. Suatu ketika ya, orang-orang Arab kurmanya jelek panennya. Ini kesempatan untuk Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Coba. Subhanallah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf memborong semua kurma jazirah Arab, dibayar dengan harga kurma yang normal. Maksud dan tujuannya apa? Untuk menghabiskan hartanya. Subhanallah. Gembira Abdurrahman bin Auf karena hartanya habis digunakan untuk membeli kurma yang jelek. Senang, hartanya habis. Saya jadi orang miskin. Subhanallah. Ada nggak di sini yang gembira jadi orang miskin? Orang bodoh. Berselang 1 minggu, ada utusan dari Romawi datang
ke rumah Abdurrahman bin Auf sedang membutuhkan kurma yang busuk dan jelek, yang mana menurut penelitian pada waktu itu kurma itu bisa digunakan untuk obat yang terkena virus pada waktu itu di Roma. Saya akan bayar 10 kali lipat. Mau ndak mau harus dibeli karena untuk pertolongan. Bukannya miskin malah makin kah? Ya. Allah, sahabat, jangan coba meniru kehidupan. Jangan pernah mengatakan kita itu lebih baik daripada Nabi. Lewatin sahabatnya dulu aja gak mungkin bisa. Tapi memang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencontoh kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum sebisa kita, supaya kehidupan kita ini lapang, supaya kita ini ternyata sengsaranya kita hari ini enggak sengsaranya seperti sahabat dulu. Ang Didi itu ta'lim dengan istri itu jam 9, kebanyakan ta'limnya tentang hikayatus sahabat, tentang cerita-cerita sahabat. Kenapa demikian? Apalagi sekarang zamannya peceklik. Biar maklum dan merasa lapang. Subhanallah. Ceritanya sahabat itu bukan main. Wah. Dalam memperjuangkan Islam, dalam mempertahankan iman dalam hati. Hari ini kalian ngerasa nggak punya duit, tapi beras masih banyak. Hari ini kalian ngerasa jadi orang miskin, tapi bisa beli roti di warung, bisa nginum teh jus, kan? Bisa nginum, Allah enak kan? Subhanallah. Dulu ada seorang sahabat namanya Abdus Syams. Ada seorang sahabat namanya Abdus Syam. Siapa itu Abdus Syam? Abdus Syam itu artinya hambanya matahari. Kemudian masuk Islam, diganti oleh Rasulullah namanya Abdurrahman. Kemudian karena dia penyayang kucing disebut Abu Hurairah. Kenal Abu Hurairah? Riwayat hadis paling banyak. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Abu Hurairah itu hidupnya semasa di Madinah nggak punya rumah. Makanya Abu Hurairah disebut dengan pemimpinnya Ahlu Kuffah. Orang Kuffah itu orang nggak punya rumah, termasuk Abu Hurairah. Nggak punya rumah. Abu Hurairah orang taat pada Allah. Kalian yang nggak taat, kalian yang maksiat punya rumah, coba. Kurang apa Gusti Allah tuh? Gak punya rumah. Abu Hurairah sering dibilang gila oleh sahabat yang lain. Kenapa demikian? Karena dia sering pingsan. Kenapa pingsan? Menahan lapar. Abu Hurairah. Kalian pingsan gak karena lapar? Masih kalian ngerasa nyesel? Masih kalian ngerasa kecewa hari ini? Seharusnya kalian bersyukur. Ya. Suatu ketika Abu Hurairah tidur di pinggiran Masjid Nabawi. Belum makan. Perutnya diganjal. Diganjal batu. Coba aja kalian gak makan 1 bulan. Ya. Jangan 1 bulan lah. Tergantung kondisi perut kalian ya. Kalau kondisi perut seperti yang Didi 3 hari nggak makan kayaknya masih lembu ya. Jadi masih nggak bisa diganjel. Ya. Diganjel di sebelah sini nih, lambung sebelah kanan itu bisa diganjel pakai batu tuh. Kalau nggak diganjel, kalau kalian kurus banget tuh sakit kalau begini nih. Dulu sahabat tuh sering begitu, bahkan Rasulullah begitu. Abu Hurairah begitu ceritanya, tidur di pinggiran Masjid Nabawi, bangun dia, lapar dia. Ada Umar bin Khattab lewat, manusiawi ya, sahabat juga manusia. Maka Abu Hurairah terdetik dalam hatinya,
Biasanya Umar nih kalau lewat ketemu saya nawarin makan. Insya Allah nih saya dapat makan. Manusiawi. Terdetik dalam hati. Ternyata Umar nggak nawarin makan. Cuma nyapa doang. Karena Umar juga sama nggak punya makanan. Datang setelahnya Abu Bakar. Berharap begitu juga. Abu Bakar juga sama, lagi nggak punya makan. Nyapa doang. Datang Rasulullah ketiga. Rasulullah udah ngerti. Abu Hurairah begitu tuh udah ngerti. Kata Rasulullah, ayo ke rumah. Allah, ke rumah. Diajak ke rumahnya Rasulullah. Suruh ngapain? Diajak makan. Setibanya di rumah Rasulullah, cuma ada susu kambing 1 mangkok. 1 mangkok doang. Abu Bakar keder nih. Kalau seandainya dia minum sendirian, Rasulullah nggak kebagian. Ya udah dia diam nunggu perintah Rasulullah. Ternyata Rasulullah memerintahkan ahlul kuffah, orang-orang yang seperti Abu Hurairah yang nggak punya rumah, suruh datang ke rumahnya Rasulullah. Pada waktu itu jumlahnya sekitar dalam riwayat ada 70 orang. Suruh apa? Suruh minum susu 1 mang. Abu Hurairah nambah galau nih. Udah lagi lapar-laparnya, suruh manggil teman-temannya buat minum susu yang cuma 1 mang. Gak masuk logika. Tapi nurut aja orang ini perintah Rasul, ya. Wa ma atakumur Rasulullah fakhuduhu. Apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul perintahkan, kita mesti ambil meskipun di luar logika. Sahabat begitu, sami'na wa ata'na. Kalian begitu enggak? Sami'na wa ata'na enggak? Kata Ang Didi suruh jalan aja, enggak usah bawa motor ya, protes dulu kan. Ya, padahal beneran kan ya? Ada. Ya. Maka itu salah satu sifat santri itu begitu, sami'na wa ata'na. Suruh nyemplung, subhanallah. Abu Hurairah gitu dia. Ini Rasul gimana ini? Susu cuma 1 mangkok, masa suruh manggil yang lain? Tapi ini perintah Rasul, ya udah, jalan aja. Abu Hurairah kumpulin semua ahlu kulfah, suruh datang ke rumah Rasulullah. Ya. Setelah datang, Rasulullah mengambil mangkuk susu itu, kemudian suruh baris itu ahlu kufah, ya, suruh minum satu-satu dari tangan Rasulullah. Ya, satu orang tuh minum nyampe kenyang, ya, terus satu minum nyampe kenyang. Itu susu nggak habis-habis, sampai 70 orang selesai itu susu nggak habis-habis. Tinggal Abu Hurairah sendirian diam melongo orang Rasul. Ya, setelahnya ini Abu Hurairah, silakan diminum. Beliau minum, kata Rasulullah minum terus minum. Kata Abu Hurairah, saya sudah nggak sanggup. Artinya sudah kenyang. Kemudian Rasulullah minum. Allah. Kehidupan sahabat tuh begitu. Kalau taat pada Allah itu akan terjadi sesuatu yang ajib. Zaman sekarang kan nggak ada nabinya. Gimana dong? Yakin, ya. Ada warasatul anbiya, ada pewaris para nabinya. Ya meskipun nggak begitu juga, ya. Ya. Jangan langsung percaya kalau seandainya ada Ang Didi ngasih kalian minum segini. Jangan langsung percaya. Itu bisa jadi trik. Di sini ada selangnya di sini, Bang. Ya. Jangan langsung percaya kalau seandainya uang ilmu begini tiba-tiba ada keris. Nah, itu siapa? Nah, manusia sejagat, ya. Asudin. Ya, jadi kehidupan kita itu sengsaranya nggak seperti sengsaranya para sahabat. Maka nanti yang Didi beli kitab, ya, karangan Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, kitab tentang Hikayatus Sahabah yang diterjemahkan bahasa Indonesia. Kemudian kalian mesti taklim rutin itu, ya.
mesti ta'lim rutin. Artinya kalian mesti ta'lim, mesti baca itu minimal 1 hari 1 kisah lah, supaya kehidupan kalian lapang. Yang udah punya istri, baca dengan istri supaya lapang, gembira terus ya. Kenapa gembira terus? Karena kita itu yang penuh dengan dosa masih enak hidupnya ketimbang para sahabat yang taat pada Allah. Nanti yang dibelis harganya situ sekitar 80-an, tapi dengan ongkir ya siapin aja kalau kalian mau ya 100.000 satu orang. Nah gitu. Sebenarnya ada 3 jilid ya. Kalau dalam bahasa Arab ada yang dalam bahasa Arabnya, tapi ada juga yang sudah terjemahnya. Itu ya. Nanti kalian boleh ta'lim dengan siapapun, dengan orang tua kalian di rumah atau dengan siapa. Itu kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak usah khawatir ya. Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, salah satu gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad Darwis atau Muhammad Dahlan. Beliau dari India ya, dari negeri Al-Kandahlawi. Sebenarnya sah-sah saja dari mana saja tentang hikayah sahabatnya ya, tapi yang Didi lebih condong supaya merujuk ke kitab tersebut karena memang banyak sekali kisah-kisah para sahabat di situ. Pokoknya kalau kita sudah membaca kisahnya sahabat, insya Allah hidup kita akan lapang. Kenapa demikian? Karena perintah Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada saudaramu yang lebih rendah darimu dalam perkara dunia. Tapi kalau dalam perkara akhirat, kita mesti melihat kepada orang yang jauh lebih taat, supaya ada ghirah atau keinginan untuk beribadah yang lebih lagi. Jadi yang Rudi, kalau sekarang lagi nggak punya duit, paceklik, banyak hutang, ingat sahabat itu dulu jauh lebih parah, dahsyat kehidupan mereka. Yang Didi aja kalau baca kitab itu sering menangis. Jujur, tanyain aja ke istri yang Didi sering nangis. Bayanginnya itu mereka itu taat pada Allah, sedangkan kita yang nggak taat. Ya, pengen makan roti, warung ada roti. Pengen makan Fanta, ada Fanta. Pengen minum, ada Fanta. Subhanallah. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.